Hi learners, welcome to For Your Insight. Masih bersama saya Okina dan juga Pastor Evelyn. Hi everybody. Hai Pastor dan semuanya, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Terakhir kita pengantar mengenai Matius, penulis dari Injil Matius. Dan kita sebenarnya juga bisa menemukan karakteristik dari Matius juga ya Pastor. Yang pertama, di Injil Matius kita melihat ada tema secara tersirat. Kalau di episode sebelumnya kita sama-sama menemukan Matius adalah keturunan Yahudi, tentu saja familiar dengan apa yang dinanti-nantikan oleh umat Yahudi, familiar dengan janji-janji Tuhan, familiar dengan adat istiadat, karakter-karakter dari orang Yahudi. Lalu di Injil Matius juga kita bisa menemukan ada kata yang berulang-ulang ditulis, yaitu mengenai kerajaan sorga. Jadi ini beberapa karakteristik yang kita bisa temukan dari Injil Matius sebenarnya. Jadi kalau dari episode sebelumnya kita sama-sama bisa melihat bagaimana sang penulis mengalami transformasi pada saat menerima undangan dari Juru Selamat. Kali ini kita sekarang akan melihat gaya penulisannya dan menemukan Tuhan dari apa yang dituliskan oleh Matius. Oke, Pastor If, kita mungkin bisa mulai dari Pasal 1. Pasal 1, permulaan dari Injil Matius, dan kita bisa saksikan bagaimana Matius memulai tulisannya. Right. Ya, secara unik, Matius memulai dengan silsilah Yesus Kristus. Right. Coba saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia Ya. You want to read Matthew chapter 1 verse 1? Oke, Matius 1 ayat 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Right. Itu adalah quite a bold statement ya. Itu pernyataan yang sangat berani dan sebetulnya itu sudah merupakan suatu gema yang keras. Ya. Just from that very first ayat pertama di fase kalimat pertama apabila diterima oleh orang Yahudi, didengarkan atau dibaca oleh orang Yahudi, ini memang sebuah statement. Ya, jadi karena ditulis itu inilah silsilah. Ya. Itu dulu. Kan secara teks di situ kata inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Simple ya, cuma di bahasa ini cuma ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kata itu. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, cuman 8 kata ini yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini adalah suatu gema yang cukup keras, right? Setelah 400 tahun ya dikatakan kesunyian itu, dan ini kan kemudian Injil ini memang tersirkulasi di gereja mula-mula ya. Jadi bagi Matius pun mengawali penulisannya The Gospel According to Matthew dengan kalimat ini sudah sangat keras bersuara. Maksudnya apa? Inilah silsilah. That is what in the bahasa version. Bahasa silsilah ya. Right. Di kata aslinya ini mengandung makna this is the beginning atau the Genesis. Asal muasal ya, asal mula, the origin. Right, the Genesis. This is the Genesis or the beginning or the story or silsilah, genealogy. Ada terjemahan yang menggunakan kata genealogy karena itu memang silsilah. Tetapi dari kata aslinya juga mengandung makna the beginning, which is Genesis ya di dalam bahasa aslinya. Jadi kita melihat di Perjanjian Lama diawali dengan buku Kejadian. That was how the Old Testament started. Memulai. Yeah. Now in the New Testament, tulisan Perjanjian Baru, how did the Lord begin the New Testament? By Jesus Christ. So this is the Genesis of the New Testament. Yeah. And Matthew is in the beginning of the New Testament ditempatkannya. So this is the Genesis. Ya. Jadi kita lihat Kejadian atau awal mula Perjanjian Lama di kitab Kejadian. Nah, Perjanjian Baru awal mulanya adalah lewat Yesus Kristus. So it's like God is beginning again. Jadi kita bisa melihat strategi penulisan Matius ya, Pastor ya. Iya, ini strategi penulisan. Dia menulis, mengawali tulisannya dengan kalimat ini. Jadi kalau kita melihat the literary style
ya kan, cara atau gaya penulisan memang brilian sekali dia menuliskannya. So you now encounter the new beginning, the new Genesis, ya. And this particular new Genesis dimulai dengan ada Yesus Kristus. Nah, Kristus ini adalah Yesus. Ada banyak nama Yesus yang lain, tapi this particular Jesus adalah Yesus the Messiah, Kristus, Yesus yang diurapi, ya. Yang diurapi, dan menggunakan istilah yang diurapi. Kristus itu yang diurapi. Itu you are getting familiar with the understanding of the culture di Perjanjian Lama, bahwa kings in that time itu diurapi menjadi raja. Nah, ini even in the beginning, ya di ayat pertama Injil Matius yang menjadi Injil pertama atau kitab pertama di Perjanjian Baru, langsung serta-merta Matius memperkenalkan about the kingdom concept, ya, bahwa this Jesus, not just any Jesus, ini adalah Jesus the Anointed One. And istilah the Anointed is a term used for kings, yang dipilih, ditempatkan oleh Tuhan sendiri pada jabatan itu, gitu kan? Lalu karena diperkenalkan Yesus Kristus, dan kita melihat kemudian dia kaitkan itu dengan anak Daud. Nah, ini dia. Daud. Ada Daud jadi, di situ. Merujuk kepada garis keturunan raja. Ya. Jadi ini bayangkan ayat 1 aja is dense with meaning. Ya. Pekat dengan makna. Ayat 1 saja sudah merujuk ke sejarah dari bangsa Israel. Ya, jadi disebut saja mereka yang keturunan asli Yahudi sudah tahu nih lagi ngomong mengenai apa. Udah paham sejarahnya. Ya. Jadi dia adalah anak Daud, dia merujuk kepada garis keturunan raja, and it bears the covenant of God. Yes, rajanya jelas ya, Raja Daud, raja terbesar orang Israel. Ya. Dia tidak merujuk kepada raja-raja yang lain. Ya. King David, Raja Daud. Karena memang di atas tahta Daud itu tidak berkesudahan pemerintahnya Tuhan. Ada kata-kata nubuatan itu juga. Ya. Lalu setelah itu anak Abraham. Nah, ini bapak leluhur dari bangsa Yahudi. Leluhur bangsa Yahudi and the beginning of that covenant. Dari kelahiran bangsa ini. The Abrahamic covenant kita melihat itu adalah pada titik awalnya. Ya, kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ke-12 ya, kita melihat di situ untuk Tuhan memerintahkan pada Abraham, pergilah, tinggalkanlah negerimu, sanak familimu, rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kan di situ jelas Tuhan menguraikan kepada Abraham apa maksud panggilannya terhadap Abraham. Tuhan ingin membentuk suatu bangsa lewat Abraham. So there is an Abrahamic covenant yang dirujuk oleh Matius ini. Jadi dia mengawali dan membuka tulisannya dengan jelas bibit bobot bebetnya itu arahnya kemana. Hanya dengan beberapa sudah jelas kata. Sekali siapa yang dimaksud ini ya. Penggenapan akan apa. Yes. Dan makna nama Yesus sendiri kan Jesus save. Ya, God save. God save. God save. Ya, Jesus God save. artinya adalah God save. Joshua. Allah menyelamatkan. Ya. Datang dari kata Jehoshua. Ya. Jadi ini God save. Nama Yesus itu adalah God save. Gitu loh. Jadi beberapa kata ini sangat besar maknanya untuk mengawali. And then of course setelah ayat 1 kita melihat ayat-ayat berikutnya, disitulah ditulis terahnya ya. Garis keturunannya ditulis di situ. Sebuah pembuktian bahwa memang Yesus ini secara official adalah keturunan raja dan juga keturunan dari Abraham. Right. Yeah. Jadi ada keyahudiannya di situ dan ada bukti bahwa dia adalah janji yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Right. Ya. Ya, so itu awalnya tuh. Dan kemudian kalau kita mengamati silsilah yang ditulis di sini adalah hal yang tidak umum. Maksudnya gini, untuk orang Yahudi, untuk tahu bibit bobot bebet sejarah keluargamu atau nama silsilah itu penting sekali. Betul. Ya, untuk melihat, apalagi untuk kemudian karena pesan yang dimaksudkan oleh Matius ini adalah memperkenalkan Yesus sebagai raja. Dia datang membawa kerajaan, ya, sehingga makanya pengajarannya adalah pengajaran bagaimana hidup di dalam kerajaan itu, right? So it's so dense with the meaning of kingdom. Nah, untuk pembuktian raja harus jelas terahnya siapa, garis keturunan dalam tanda kutip darah birunya apa. Jadi dirunutlah silsilah ini.
Dan juga memang dalam konteks Yahudi umum sekali untuk tahu kau anak siapa, keturunan dari keturunan mana. dari mana, itu penting sekali gitu ya. Jadi bisa dibuktikan. Kalau kita melihat catatan Ezra di Perjanjian Lama, waktu orang-orang kembali dari pembuangan itu diusut siapa namanya. Bahkan ada orang-orang yang tidak ada catatan keluarganya, itu akhirnya tidak bisa dimasukkan. Jadi catatan keluarga itu penting sekali, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu karena itu umum, ada yang juga yang tidak umum. Yaitu yang tidak umum di sini adalah pencantuman nama beberapa wanita. Nah, kalau kemudian kita memeriksa ya, kenapa kok sampai dicantumkan nama beberapa wanita? Tentu sebagai penulis, Matius memiliki tujuan tertentu. Ada unsur kesengajaan memang. Yang langsung dia tempatkan di sana, sehingga dia dengan sengaja mencantumkan nama beberapa wanita. Jadi ada he includes. Dia mencantumkan, memasukkan ke dalam daftar silsilah itu menjadi tidak umum sekali. Dan nama-nama wanita yang dia kutip ini adalah nama-nama wanita yang punya sejarah. Ya, jadi kita lihat di sini ada Tamar. And we know who Tamar is. Tamar itu kan mesti anak mantu dari Yehuda. Ya kan? So namun, ini ada peristiwa dengan bapak mertuanya. Ada peristiwa yang tidak umum di sini. Kemudian dicantumkan nama Rahab. Kita tahu Rahab itu siapa? Ya, menurut sejarah dia adalah wanita yang ada di tembok itu kan? Nah, berarti dia bukan orang Yahudi. Ya. Dan juga seorang pelacur. Betul. By the way, kita menggunakan kata pelacur karena itulah istilah yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan, sekalipun untuk masa kini mungkin kita ada istilah lain yang secara awam digunakan pada zaman ini. Tetapi itulah dalam terjemahan baru tahun 74 Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata pelacur ya untuk Rahab. Lalu kemudian ada Ruth. Ruth ini adalah wanita berkebangsaan Moab. Ya, dicantumkan. Ini juga tidak umum. Dia juga punya sejarah sendiri. Dan apalagi bukan hanya Ruth dalam hal ini punya sejarah ya. Dia suaminya yang adalah orang Yahudi, yang adalah putra dari Naomi, itu meninggal dunia di Moab. Lalu dia mengambil keputusan untuk mengikuti ibu mertuanya ke Bethlehem. Ya kan? Dia berkebangsaan Moab. Moab ini adalah suatu bangsa yang merupakan hasil hubungan incest antara Lot dengan putrinya, ya, itulah turunannya, dan mereka terkenal dengan penyembahan kepada dewa Moloch, dewa yang disembah dengan mempersembahkan anak, ya, di mesbah bakarannya, gitu loh. Jadi datang dari penyembahan yang seperti itu, dari bangsa yang berkepercayaan seperti itu, itulah Ruth. Lalu dia dituliskan dalam silsilah ini. Jadi every women, nomor satu tidak umum mencantumkan wanita, yang kedua tidak hanya sekedar wanita, ya, wanita-wanita dari bangsa lain, so Gentiles, non Yahudi, ya. Lalu yang ketiga dengan kisah hidup yang morat-marit, yang luar biasa dosanya. Jadi kita melihat bahkan dari penuturan silsilah ini ada satu pesan besar yang disampaikan oleh Matius, that the Lord come to save, ya, to restore. Itu betul, itu awam. Tapi juga to restore women. Perempuan bukanlah warga negara kelas 2, right? And then number 4, if I may say number 4, adalah God save people despite of their garis keturunan, bahkan non Yahudi. Jadi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan dalam catatan ini dia sebutkan sudah dari awal bahwa Tuhan datang menyelamatkan bangsa-bangsa. Tidak hanya eksklusif hanya untuk orang Yahudi saja. Itu sudah dari fase pertama. Ya. Lalu bahwa orang berdosa, Tuhan menyelamatkan orang berdosa, tidak peduli dosamu seperti apa. Seperti catatan Yesaya, sekalipun merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya sekelam, sekotor apapun, Tuhan bisa sanggup menyelamatkan, ya. Dan bayangkan dari corak pohon keluarga, kalau mau dibilang pohon keluarga seperti ini, juru selamat kita hadir dalam garis keturunan. So actually this is already a message of hope. This is already the gospel. This is already the good news. Ini sudah kabar baik bagi kita. Di dalam perkenalan, ya nggak tahu. Setelah kita jelaskan ini, Anda akan kemudian terbuka matanya kan. Dan soalnya siapa orang suka baca silsilah genealogy ya. Pertama kali saya juga baca ini
Yaitu ya Pastor ya, karena membacanya bukan melihat ini sebagai spiritual activity, jadi tidak melihat ada makna rohani di dalamnya. Ya. Satu lagi Pastor, ada istri Uria juga di situ. Betul, Ya. istri Uria ini adalah Batsheba. Tidak ditulis Tadi namanya. dituliskan nama Batsheba, dituliskan istri Uria. Ya. Jadi Lalu, ada 4 wanita, yang wanita kelima adalah Maria. Dan disebutkan di situ ayat yang ke-16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, betul itu statusnya, status legalnya, dia adalah suami dari Maria, itu Yusuf, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Jadi diakui oleh Matius di sini bahwa Marialah yang melahirkan Yesus Kristus. Namun secara keturunannya, legal standingnya, kalau dilihat dari silsilah keluarga Yusuf, memang asal muasalnya ada keturunan Daud dan juga keturunan dari Abraham. Betul. Jadi menarik sekali ya, Pastor. Ya. Di ayat 17 juga ada kesimpulan juga di situ, Pastor If. Ada makna 14 keturunan dari Abraham. Jadi ini ada 14. Orang sering tanya apa betul 14? Because kalau dalam hitungan, kalau dicatat semuanya tidak 14. Tapi di dalam literary style yang digunakan oleh Matius, seakan-akan memang dia cantumkan 14 karena mungkin ada pesan tersirat di sana. Angka 14 ini ya itu seperti singkatan daripada nama Daud. Ya, jadi kalau dilihat 14 itu is like David gitu loh. Jadi merujuk kepada garis keturunan Raja Daud di sana. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dibaginya menjadi 3 babak seperti itu. Kita bisa melihat babak-babak tersebut ya. Babak pertama dari Abraham sampai Daud. Ini kita melihat seperti dari dipilihnya masa pembentukannya sampai ke masa kegemilangan. Yang Raja Daud. Lalu masuk ke babak 2 dari Daud ke pembuangan Babel. Dari masa kegemilangan itu masuk ke masa kegelapan. Mereka dibuang ke Babel. Nah, tapi ternyata tidak berhenti di 2 babak. Ada babak yang ketiga, karena dari Babel itu kemudian sampai kepada Kristus. Jadi artinya ada restorasi di sana. This is also a message because that is how our life is. Tuhan datang melahirkan kita ke bumi dengan maksud, dengan tujuan, dan Tuhan ingin kita menggenapinya. Dan seringkali kita mencoba menggenapinya dengan kekuatan kita sendiri sampai pada puncak-puncak kegemilangan kita dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Tapi berapa banyak kita tahu begitu kita sampai di puncak, yang apa yang kita pikir puncak, tiba-tiba keruntuhan terjadi ya. Kejatuhan terjadi, ambruk semuanya, dan kemudian kita mengakui bahwa gue gak punya apa-apa, aku butuh ditolong Tuhan. Dan pada saat putus harapan seperti itu, datanglah berita keselamatan. Tuhan merestorasi kehidupan kita, karena dengan Kristus selalu ada babak baru dalam kehidupan kita. Jadi dari 17 ayat saja kita sudah menemukan beberapa makna rohani ya Pastor If. Yang pertama tadi berbicara mengenai pohon keluarga. Jadi jika Kristus saja bisa disingkapkan oleh Matius bahwa ada beberapa celah cacat orang-orang yang ada dalamnya. Namun faktanya masuklah Yesus Kristus dalam garis keturunan. Garis keturunan itu sudah berbicara banyak. Artinya ada pengharapan untuk siapapun yang menerima Kristus dalam kehidupannya. God restores, God saves. Itulah maknanya. Jadi ya kita juga encourage untuk para pembelajar, Anda yang mungkin saat ini sebagai penerima Kristus pertama dalam keluarga Anda, leluhur bagaimanapun kondisinya tidak bisa mendefinisikan kualitas masa depan kita. Selama ada Yesus Kristus, kita masih punya pengharapan dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk dibangun kembali. Dan dibangun kembali menghasilkan keturunan yang lebih ilahi lagi. Yang lebih baik, Lalu sekalipun kita bisa melihat ciri khas keyahudian dari Matius, namun ternyata Injil Matius tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Karena di pembukaannya saja Matius menyertakan orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Injil Matius diperuntukkan untuk mereka yang Yahudi saja kurang tepat juga. Karena di pembukaannya saja, bahkan nanti di akhirnya di Matius pasal ke-28, pergi dan jadikanlah semua bangsa. Jadi dia buka dengan including, dia memasukkan orang-orang dari suku bangsa non-Yahudi, dia menutup tulisannya di pasal yang ke-28 dengan perintah Yesus yang mengutus kita, mengutus orang-orang untuk pergi dan menjadikan semua bangsa.
Jadi kalau bisa ini adalah sebuah buku dan kita copot ya, misalnya Injil Matius saja kita copot, biasanya kan ada buku-buku untuk kalangan sendiri. Jadi ini tidak, ini untuk siapa saja bisa membacanya. Ya. Ya. Oke, Pastor If, itu tadi kita sudah melihat Matius pasal yang pertama, berbicara mengenai silsilah Yesus Kristus. Kita juga bisa melihat referensinya di Lukas pasal yang ketiga. Untuk kita bisa mencocokkan lagi silsilah Yesus Kristus. Kalau di Lukas pasal yang ketiga bahkan ditulisnya dari Adam, ditariknya silsilahnya. Lalu kita masuk ke kejadian mengenai kelahiran Yesus Kristus yang mana Matius pun juga menuliskan, Pastor. Dan di sini juga kita kembali menemukan ciri khas keyahudian dari Matius yang menuliskan asal muasal kelahiran Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita highlight, Pastor If, dari kejadian kelahiran Yesus Kristus? There's a lot of thing there. Mungkin kita bisa melihat dari mengenai event pertunangan. Oke. Nah, di sini kejadiannya adalah, kalau saya bisa baca dari ayat ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Pastor If, berarti ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini, yang kalau di episode sebelumnya kita bisa menyampaikan bahwa apa yang tertulis di Alkitab kita perlu didukung juga oleh informasi-informasi mengenai tradisi adat istiadat yang terjadi pada zaman tulisan ini ditulis. Ya. Apa informasi yang bisa kita tambahkan, Pastor If? Kata bertunangan ya. Ya. Itu bertunangan itu memiliki konotasi yang berbeda dengan istilah pertunangan di zaman sekarang. Yang zaman sekarang ya. Ada orang-orang zaman sekarang dia bisa bertunangan 6 bulan sebelum, ya beberapa bulan sebelum, atau sebulan sebelum, macam-macam gitu ya. Nah, tetapi di dalam konteks budaya Yahudi, pertunangan itu umumnya dilakukan 1 tahun sebelum the holy matrimony, sebelum perkawinan. Ya, ini saya catat istilahnya kalau bahasa Inggris itu kan betrothal ya. Jadi istilahnya itu dalam tahapan pernikahan adalah shidukin. Itu dari bahasa Ibrani shidukin. Nah, shidukin itu adalah periode 1 tahun sebelum akhirnya terjadi perkawinan, ya. Nah, itulah pertunangan. Jadi shidukin itu adalah masa pertunangan 1 tahun sebelumnya. Memang masing-masing pihak tinggal di rumahnya masing-masing bersama orang tuanya. Tetapi proses itu sudah merupakan proses yang legally binding, ya, sudah legally binding. Jadi sudah ada mahar diberikan, gitu kan. Jadi secara ekonomi sudah ada transaksi dalam tanda kutip, gitu ya. Lalu itu berarti wanita tersebut sudah off the market, dan istilah yang digunakan adalah istrinya, ya, jadi dianggap sebagai istrinya. Statusnya walaupun pertunangan tapi istri. Sudah suami istri sebutannya. Iya. Jadi hanya nantinya mereka akan tinggal bersama dan akan melakukan hubungan suami istri bersama di dalam pernikahan. Itulah bedanya. Tetapi secara status itu sudah bukan lajang, gitu ya, dan itu sudah legally binding, gitu. Sehingga kalau Alkitab berkata bahwa Yusuf mempertimbangkan dalam hatinya untuk menceraikan, karena memang untuk memutuskan suatu betrothal atau shidukin dibutuhkan perceraian, pernyataan perceraian, dan karena sudah legal statusnya. Nah, perceraian itu pun karena apa? Disebabkan karena apa? Nah, kalau kita lihat di sini dia bergumul untuk menceraikan karena ditemukan Maria sudah di dalam posisi hamil, mengandung. Nah, kalau kita membaca konteks ini dan menyelaraskan bacaan kita dengan Synoptic Gospel yang ditulis oleh Lukas, maka kita akan bisa melihat urut-urutan waktu di sana. Jadi waktu malaikat Tuhan mengunjungi Maria
dan menyampaikan ya, artinya proposal itu diterima oleh Maria ya, bahwa dia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus, ya kan, dia sepakati karena dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Berarti kan dia terima, dia amenkan proposal itu. Nah, waktu diamenkan terjadilah konsepsi kan. Nah, pada masa konsepsi itu dia kemudian dikatakan pergi menemui kerabatnya yang bernama Elizabeth in the hill country of Judea, di daerah perbukitan Judea. Maria sendiri bermukimnya di mana? Di Nazaret. Nazaret itu wilayah provinsi Galilea. Lalu dia berarti pergi ke Judea. Judea itu di daerah perbukitan, provinsi berbeda ya. Di Yerusalem itu ada di provinsi Judea. Nah, dia pergi ke sana dalam kondisi hamil muda lah ya. Nah, lalu dia tinggal di situ. Elizabeth sudah dalam kondisi hamil 6 bulan, ya kan, udah hamil tua 6 bulan. Dia tinggal di situ menurut Lukas kurang lebih 3 bulan. Setelah itu dia turun pulang. Nah, tidak lama setelah itulah kemudian Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, kan gitu. Nah, ada 2 possible skenario here, ya, yaitu yang pertama adalah apakah dia memberitakan kepada Yusuf persis setelah dia mengatakan ya kepada malaikat Gabriel. Berarti sebelum berangkat ke Elizabeth, ya. Itu kan kita tahu Sidukin itu berarti Maria masih tinggal dengan orang tuanya. Ya, apakah dia kemudian sebelum ke sana dalam perjalanan dia mampir dulu rumahnya Yusuf dan ngomonglah di situ mereka berdua gitu kan. Habis itu baru dia pergi. Ya, Yusuf juga stres dong. Oh, ini gimana nih ceritanya kan gitu. Atau skenario kedua, dia pergi dulu ke rumah Elizabeth, waktu dia pulang perubahan fisik sudah nyata terlihat, baru dia ngomong ke Yusuf. Tapi entah skenario pertama atau kedua, tetap ini membuat suatu dampak yang menggelisahkan dan bergejolak dalam diri seorang Yusuf, karena then he was pushed to the corner to make a decision. Apakah pertunangan ini akan tetap dijalankan terus sampai pada hari pernikahan atau putus di situ? Sehingga apakah ada cerai? Makanya kata cerai ini muncul, ya, karena memang perceraian dimungkinkan dan diizinkan oleh hukum yang berlaku pada saat itu bila memang ketidaksetiaan artinya pasangan terbukti, ya, apa dia hamil, kan bukan dia yang menghamili gitu kan, berarti kehamilan ini asal muasal dari mana kan gitu, apakah kamu sedang berlaku tidak setia. Dan untuk alasan tersebut, nomor 1, perceraian bisa dilakukan, tapi yang kedua juga adalah tindakan hukum terhadap kehamilan di luar pernikahan ini. Ya, berarti kan kamu sedang berlaku apa di sini, berselingkuh kah? Nah, ini ada hukuman rajam batu. Nah, jadi ada dampak-dampak secara hukum nomor 1, kemudian dampak secara ekonomi, karena mahar sudah diberikan, apakah kemudian itu akan dikembalikan, apakah ada denda atau apa begitu loh. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang bergejolak di dalam diri seorang Yusuf yang mungkin saat ini pada zaman ini kita tidak memahami gejolak dan lika-liku seperti itu karena kita tidak hidup pada budaya tersebut. Ya. Kita pernah highlight kata mempertimbangkan itu ya, Pastor? Ya. Kata mempertimbangkan itu dari bahasa aslinya ternyata akar katanya, ya, jadi dari bentukan katanya kelihatannya tertib ya, maksudnya mempertimbangkan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, he thought of this manner. Jadi dia memikir-mikirkan, ya, considering, itu kan masih tertib. Tapi when we see the kata aslinya, kata asli ya, the original word, kita melihat bahwa bentukan kata aslinya tersebut memiliki akar kata tumos, ya. Akar katanya adalah tumos, dan kata tumos itu kita lihat dipergunakan dalam konteks-konteks yang berbeda atau catatan-catatan yang berbeda mengekspresikan rasa marah, bahkan wrath gitu ya. Nah, jadi geram gitu loh. Nah, ini bentukan akar kata ini kemudian ada di tengah kata-kata consider atau mempertimbangkan. Nah, waktu kita meneropong dan melihat konteks budaya dan dampak-dampak yang terjadi karena kehamilan tersebut, kita bisa paham apa yang terjadi di dalam diri seorang Yusuf. Ya, apa gejolak yang dia alami. Gejolak. Dan waktu itu saya sempat mengulas ini dengan mengatakan bahwa Tuhan sendiri turut hadir di tengah gejolak emosi tersebut, ya. Artinya the Lord handle him up close and personal. Tuhan hadir, ya, di tengah-tengah titik tersebut karena dia berada di persimpangan jalan.
Ya, either he go forward dan kemudian menjadi pendamping bagi Maria, yang artinya menjadi dream guardian for Mary. Ya, dia menjadi pendamping, menjadi penjaga dari impian Tuhan, dan itu tidak hanya lagi jadi impian Maria, tapi impian mereka berdua, karena dia kemudian menjadi suami dari Maria. Or he let go, dia tidak mau terlibat dengan impian tersebut, kan gitu. So the Lord has to present to him, dan tidak serta merta memaksakan dia without his consent. Nah, ini indahnya dengan Tuhan. Yes. God can have good, beautiful plan for you, but he need to ask you, do you want it or not? Ya, kita kadang-kadang dalam komunitas nih, berlima, bersepuluh, berdua-puluh, ber-35, ber-50, ber-100 gitu loh. Dan Tuhan cast a compelling vision. Enggak serta-merta dipastikan bahwa, ini kalau lu rame-rame, udah rame-rame nih mau ya. Tidak. Tuhan akan handle kita at every juncture of our life. Pada setiap persimpangan-persimpangan hidup kita. Do you want to go forward? Masih mau maju satu langkah nggak? Masih mau? Karena Tuhan tidak akan asumsikan. Nah, itu pantang tuh dengan Tuhan tuh. Tuhan tidak berasumsikan kau mau atau tidak mau. Gitu. Dia harus tanya, would you want it or not? Jadi bahkan terhadap lahirnya Yesus Kristus, dan bahwa ini adalah pasangan suami istri, akan ideal kalau mereka berdua turut bermimpi bersama Tuhan dan mewujudkan impian itu. But no, Mary say yes. Mary berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Tapi kan itu tidak serta-merta, ini udah tunangan loh. Iya. Emang langsung dipastikan, just karena kamu tunangan lu Maria okay tidak juga. mewakili Yusuf untuk setuju dengan panggilan Tuhan. Tidak. Makanya yang satu gelisah. Kadang-kadang ini juga mesti pastikan gitu, dalam berjalan bersama, bersepakat bersama. Dia oke, kamu oke nggak? Kan ini buktinya dia gelisah. Dan tidak ada yang tertutup ya di mata Tuhan. Jadi kalau dengan Yusuf, saya melihat berkali-kali Tuhan melawat dia dengan mimpi. Ini jelas sekali ya. Masih di pasal 1, pasal 2 itu berulang kali visitasi malaikat, visitasi melalui malaikat. mimpi pada Yusuf. Right. Jadi artinya Tuhan pastikan dia at every point of his life, he agree. One step at a time loh. Jadi pada saat kehamilan awal udah ditanya, oke nggak kamu nih? Kan Tuhan menjawab, Tuhan katakan di dalam tadi yang kamu baca itu, jangan takut. Berarti ada takut. Ada takut. Takut itu menyebabkan dia geram, dia bisa marah, dia bisa beresiko untuk memutuskan pertunangan. Jadi orang takut kecipot lah, orang takut gitu nggak mau maju. Orang takut tuh berkata, itu impian buat lu, buat gue belum tentu. Gitu. Itu karena takut. And the Lord has to address that fear. Jadi juga ini ada makna teologisnya. Artinya di dalam berjalan bersama-sama ya, waktu kita lihat teman kita kenapa nggak maju-maju, ya mungkin takut dia. Ya udah, kita mesti doa biarin izin Tuhan aja yang lawat dia. Yang menangani. Karena we can never convince people. Okay, now you know that. We cannot convince you. I cannot convince you. Saya nggak bisa bilang sama kamu, Ki, impian ini kita berdiri bersama, kita jalan sana. I cannot. Karena kalau saya berhasil convince kamu, iman kamu adanya di saya. The Lord has to encounter you. Tuh kamu harus ketemu dengan Tuhan. Sehingga peganganmu Tuhan, not Evelyn. Gitu loh. Amit-amit mau megangin saya. Jangan berpegang pada manusia ya. Right. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia seperti sekam tidak nanti, bisa. ditiup nanti. Kita ya hanya kan? bisa berpegang pada perkataan Kita Tuhan. perkataan Namun Tuhan. kalau dua orang berpegang pada perkataan Tuhan, you can faithful to each other. You can be faithful to each other. And it perkataannya bisa kita pegang. And it is a powerful perkongsian yang powerful. Karena dua orang sepakat kepada Tuhan, meminta apapun juga Tuhan akan berikan gitu loh. Tapi nggak bisa satu sepakat, yang satu nempel sama yang sepakat. Betul, itu tidak bisa. Masing-masing sepakatnya ke Tuhan. Karena masing-masing sepakatnya ke Tuhan, masing-masing bisa saling sepakat. Dalam perkawinan pun begitu. Apalagi dalam perkawinan. Right. Apalagi dalam perkawinan. Nah, ini kan bicara dalam konteks perkawinan. Betul. Dan ini Pastor secara spesifik, kalau di Matius, spotlightnya ke Yusuf. The man. Kalau nanti di Lukas itu the woman. Nah ini nggak tahu, tidak ada kesepakatan juga ya antara Matius dan Lukas. Matius dan Lukas nggak ada persamaan. Aku udah disorotin dari sisi Yusuf ya. Kamu enggak. Di sini kita bisa melihat kerennya Roh Kudus yang menginspirasi, mengilhami penulisan teks firman Matius untuk kamu spotlightnya ke Yusuf. Kan ditulis pada tahun yang berbeda, pada audiens yang berbeda. Iya dong. Terus Markus nggak nulis. Markus langsung action. Langsung Yohanes Pembaptis. Nggak apa-apa, nanti Markus kita di next time ya. Ada alasannya. Right. Ya, jadi kita kembali Pastor ke Yusuf. Yusuf adalah seorang pria dengan gundah gulana dan ketakutan ya. Padahal Pastor,
Matius yang diinspirasikan oleh Roh Kudus menulis Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati. Tulus hati ini dalam bahasa aslinya ini artinya sadik, righteous. Yes. Apapun yang dilakukan itu benar secara hukum. Right. Ini adalah laki-laki saleh, tidak macam-macam. Yeah. Yet ada aja gitu ya Pastor ya, di Ada. ujiannya untuk Right. tetap masihkah kamu mempercayai mimpi dari Tuhan. Right. Dan memang tadi yang Pastor If bagikan, ya buat saya pribadi, apalagi kita berbicara mengenai dua insan, memang tidak bisa mengandalkan hanya satu orang aja encounter Tuhan. Iya. Ya kamu ketemu Tuhan, aku belum ketemu Tuhan. Kamu udah ada penginsafan, aku belum ada penginsafan. Iya. Tapi Tuhan kenal dan mengerti apa yang Yusuf rasakan, Right. makanya Tuhan juga datang kepada Yusuf. Ya, Dan dia ditangani Tuhan di dalam ditangani mimpi. Tuhan. Right. Lalu tadi dikatakan jangan takut to take Mary as your wife. Berarti kan dia takut kan mengambil Takut Maria. ya, Karena dari resikonya. jadi kalau baca Alkitab tuh ya, kalau Iya. sampai dikalimatkan kayak gini pertanyaannya, jadinya karena itu adalah jawaban, menjawab kegundahannya kan gitu. Janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Berarti konteksnya dia takut Dia mengambil takut. Maria menjadi istrinya. Betul. Terus kalimatnya berikutnya, for that which is conceived in her, karena yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Berarti ketakutan dia mengambil Maria menjadi istrinya, takutnya yang dikandung oleh Maria itu dari pria mana. Jadi kan Tuhan harus memberikan Jadi kejelasan ada ini. pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab ya. Pertanyaannya pertama mungkin di Yusuf adalah kenapa dia melakukannya. Iya. Kedua, siapa yang melakukannya. Siapa nih yang melakukannya Iya. nih? Lalu bagaimana dengan saya? Nah kan Iya. seperti itu pasal pertanyaannya Betul. dia. Langsung satu encounter dengan Tuhan menjawab semuanya. Menjawab itu semuanya. Iya. That's the beauty of this encounter with God Ya, kan. jadi mungkin kita kembali lagi ke maknanya, Pastor. Apabila saat ini Anda sedang ada pertanyaan-pertanyaan, Anda seperti telur di ujung tanduk atau apapun itu pertanyaannya ya, yang berkaitan dengan destinasi Anda. Right. Remember Joseph. Ya. Tuhan tahu dan Tuhan bisa menangani Anda. Betul. Dan langsung secara spesifik deal dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya muncul. Ya. Apakah takut? Apakah sedih? Apakah marah? Sampai ada pilihan kata emosi di sini sih spesifik sekali Tuhan deal dengan Yusuf. Untuk pria loh. Untuk Untuk pria. pria kadang-kadang tidak memahami kegundahan dalam Bahwa itu jiwanya. adalah rasa takut. Bahwa itulah rasa takut. Betul. Karena seringkali ekspresi yang muncul keluar adalah kegeraman dan kemarahan. Atau Ya. pasif, diam. Iya. Ya, mau diam terlalu banyak diam atau terlalu banyak marah. Betul. Apakah benar itu perasaannya? Iya. Tapi Tuhan Tapi tahu Tuhan yang perasaannya. mengerti. Oh, Jangan ini takut takut. gitu. Berarti di bawahnya Iya. itu takut unsurnya kan. Ya. Itu bukan karena marahnya gitu loh. Jadi di sini adalah sebetulnya menguatkan bagi para pria ya. It's okay to have feeling karena God understand your feeling. Karena takut itu kan bahasanya perasaan ya. Betul. Dan juga Pastor, ini juga mungkin untuk membantu para wanita. Saya percaya Maria juga mengupayakan sebisa mungkin untuk menjelaskan. Aku Namanya wanita loh, Pastor. Wanita itu kan kalau bisa menjelaskan sejelas mungkin. Tapi nggak bisa dimengerti juga oleh Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan turun tangan. Untuk kaum perempuan juga kita mau encourage ya. Mau sejelas apapun kita menjelaskan, kalau bukan Tuhan yang berbicara kepada pasangan Anda, atau siapapun itu, tidak bisa. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan juga dalam memberikan penjelasan. Right. Ya. Ya, lalu setelah itu kemudian kan dia langsung bertindak ya. Dia bertindak. And ayat 24, when Joseph woke from the sleep, waktu dia bangun, he did berbuat as the seperti yang angel diperintahkan malaikat Tuhan of the kepadanya. Lord commanded him. Ya, Jadi yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. One encounter with the Lord, Ya. and then he respond in obedient faith. Yes. Itu. Jadi mau lihat orang bisa bertindak dalam iman, untuk taat pada Tuhan. Yang kita perlu doakan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Itu akan mengubah orang sama sekali. Dari kecipot, takut, sampai berani. Bayangkan nggak, kalau dia tidak encounter Tuhan, dia bondo nekat dengan kekuatan dia sendiri, apa jadinya? Karena di depan dia itu macam-macam kejadian. Ada Herodes yang bengis, ada pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem, mesti berangkat jadi pengungsi ke Mesir. All of those things yang dia harus putuskan sebagai kepala rumah tangga, dia tanggung jawab buat tuh keluarga. Yes. Kalau seorang pria tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, susah loh menghidupi lika-liku hidup berumah tangga dan harus memproteksi Yesus Kristus dan kemudian anak-anak mereka sendiri ya dalam kehidupan yang cukup hostile di masa penjajahan itu. Itu berat sekali. Jadi dari Matius pasal 1 ini, Pastor, berarti yang bisa juga kita ambil pemaknaannya adalah tadi Pastor menyebutkan satu kata yaitu dream. Karena
setelah silsilah kita lalu disuguhkan sebuah peristiwa bagaimana dua orang ini, Maria dan Yusuf, ditangani oleh Tuhan, ditangani oleh Tuhan dalam menangani mimpi Tuhan. dipinang oleh untuk Tuhan. bisa mewujudkan impian Tuhan. Dan Ya. dan saya mau encourage kita semua bahwa Tuhan yang kita layani masih tetap sama sampai hari ini. Matanya menjelajah ke seluruh penjuru bumi, mencari orang-orang yang hatinya loyal takut akan Dia, karena kepada orang-orang itu Dia akan menyatakan kekuasaannya. Jadi sampai sekarang Tuhan kita penuh dengan impian yang Dia ingin wujudkan, dan Dia mau mencari partner. Dan masih dalam proses pencarian. Ya, terus Dia ingin berpartner dengan siapapun kita gitu ya. Jadi Dia mau memberikan mimpi-mimpinya, mimpi yang merestorasi komunitas, masyarakat, bangsa kita, mimpi yang membangun keretakan dan kehancuran. Nah, Dia sedang terus mengulurkan tangannya mencari orang-orang yang berpartner dengan Dia. Namun seperti kisah pembuka yang ditulis oleh Injil Matius ini, kita tahu bahwa segala impian Tuhan comes with a risk, with a price. Comes with a price, expensive price. You know, your life can be at stake. Tapi sekalipun demikian, saudara, the reward is great. You know, untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam rentang sejarah manusia, dalam rentang sejarah hidupmu yang cuma satu kali di bawah kolong langit ini, you know, it would be such an honor to actually dream with God, bermimpi dengan Tuhan dan mewujudkan impian Tuhan itu. Amin. Mungkin ada satu sisipan lagi informasi, kalau kita bisa gali lagi, dalam hal pertunangan, di dalam adat istiadat budaya orang Yahudi, ini dilakukan di usia yang sangat-sangat muda, ya Pastor If. Ya. Untuk Maria sendiri mungkin kita perkirakan usia 14-16 tahun. Ya, untuk usia Yusuf ini biasa usia yang sudah mulai bekerja, jadi mungkin 18 tahun atau 19 tahun. Artinya Matius pun membuka dengan kisah dua orang yang masih sangat muda. Dua orang remaja. Ya, dua orang remaja. Yes. Jadi ini bukan perwakilan usia-usia 20-an 30-an nih ya, yang apalagi lagi 40 yang sudah berjangkut gitu loh, bukan. Ini benar-benar adalah dua orang yang masih sangat cupu, naif, have no idea about life. Mereka sangat lurus-lurus aja, mungkin tiba-tiba hidupnya terguncang dengan namanya mimpi Tuhan. Tuhan interupsi hidup remajanya. Tuhan interupsi. Tapi mereka sebenarnya bisa punya pilihan. Maria bisa punya pilihan, karena tadi Pastor bilang ini adalah sebuah undangan. Undangan itu bisa ditolak, bisa diterima. Yes. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Same thing with Joseph, sama halnya dengan Yusuf, dia pun ditawarkan undangan, bisa menolak atau bisa menerima. Mimpi Tuhan datang dalam bentuk undangan, tidak pernah dalam bentuk paksaan. Tidak. Pilihan kita mau menerima dengan harga yang harus dibayar tadi, tapi rewardnya jauh lebih besar, atau kita bisa tolak. Saya pernah sebutkan satu kali begini, pada saat Tuhan menginterupsi kehidupan dua sejoli, itulah kita waktu Tuhan menginterupsi kehidupan dua sejoli ini, mereka berpikir bahwa impian mereka kandas. Kenapa? Akhirnya aturan bisa memulai rumah tangga dengan pertunangan, lalu perkawinan, nanti kemudian punya anak mungkin di tahun pertama. Sama seperti yang pada umumnya seperti terjadi. Yang pada umumnya kan, tapi kemudian ada interupsi yang tidak ideal lagi jalurnya gitu loh. Nah, itu bisa dilihat dari kacamata manusia seakan-akan interupsi yang bikin sial gitu ya, yang bikin susah. Tapi tidak pernah ada maksud yang demikian dari pihak Tuhan. Pada saat Dia menginterupsi rencana kita, pada saat Dia intervensi rencana-rencana hidup kita, it is for the purpose of escalating it. Jadi tidak pernah dengan motivasi untuk mencelakakan. Meremukkan, mencelakakan, tidak pernah. Itu selalu dengan maksud untuk mengangkatnya for the better, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita. Jadi untuk segala interupsi ilahi yang kita alami, kami pun mengalami interupsi ilahi. Kita tahu adalah interupsi ilahi karena memang to escalate us, untuk menaikkan cara kita memandang Tuhan, memandang kehidupan. Tuhan. Kita tahu kita menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Hidup kita menjadi lebih jelas tujuannya. Kita bisa memaknai hal-hal itu dari kacamata Tuhan, tidak lagi menghakimi atau menilai secara negatif. Tapi ternyata interupsi itu untuk membawa kebaikan, dan kita bisa melihat hasilnya bahwa kelahiran juru selamat dimulai dari dua orang yang ditangani oleh Tuhan dan mengizinkan hidup mereka diinterupsi, dan menerima undangan dari Tuhan dan membayar harganya
sampai akhirnya juru selamat itu bisa hadir tepat sesuai dengan yang dinubuatkan dari Right. nabi-nabi sebelumnya. Yes. Wah, ini baru satu pasal nih Pastor If, namun kita banyak mendapatkan mutiara Kekayaan, ya. karena kita menggali. Mhm. Kalau kita baca begitu aja ya ini kayak cerita biasa pada umumnya saja, kita tidak menemukan makna rohani yang mengubah ataupun menggugah hati. Namun sebuah tulisan yang tertulis di Alkitab akan memberikan transformasi hidup ketika kita bisa memaknainya seperti yang tadi kita sudah ulas bersama. Saya berdoa Anda yang mendengarkan pun juga mengalami sesuatu di hati Anda, di jiwa Anda. Right. Apabila juga Anda bisa menemukan kesamaan dari Maria, Yusuf, atau nama-nama perempuan yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, itu kalau mau diulas silakan Anda bisa lihat Ya. referensinya di Perjanjian Lama. Ya, siapa itu Tamar, siapa itu Ya. Rahab, siapa itu Ruth, bagaimana kisahnya Bathsheba. I mean, really, Anda akan terkagum-kagum bahwa Ya. nama-nama itu justru ditulis pada pasal pertama silsilah Yesus Kristus. Artinya tidak ada satupun jenis kehidupan atau jenis permasalahan yang kita tidak temukan di Alkitab. Iya. Tuhan tidak luput. Semuanya bisa melihat kesamaan kisah, menemukan jawaban dari Alkitab kita. Right. Wow, kita akan lanjutkan pastinya di pasal-pasal berikutnya dari Injil Matius. Jadi jangan lupa Anda juga bisa share pembelajaran atau komentar atau pertanyaan atau testimoni untuk juga kita bisa dengarkan bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bless you.